Selamat pagi, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hal tentang banjir yang sedang melanda di Indonesia. Sejak seminggu terakhir ini, Indonesia sedang diguyur hujan dengan curah cukup lebat. Dari hujan yang cukup lebat ini, hal tersebut membuat sungai-sungai di beberapa pulau terendam, khususnya Kalimantan Selatan. Banjir sudah sangat sering didengar dan dirasakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Banjir besar yang menerjang wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 12-13 Januari 2021. Selain karena curah hujan yang lebat, Kompas.com memaparkan masifnya pembukaan lahan. Faktor inilah yang kemudian dianggap turut andil terciptanya banjir besar di Kalimantan. Karena di Kalimantan sendiri masih tergolong pulau yang asri, yang dimana masih terdapat tanah yang luas, pepohonan yang rindang, dan juga banyaknya sungai. Tetapi tak sedikit juga pengusaha membuka lahan, seperti terciptanya perkebunan sawit. Tidak hanya sekali, namun hal tersebut berlangsung secara terus-menerus. Luas perkebunan terus mengalami peningkatan, dan tentu saja hal tersebut mengubah kondisi dan letak daerah sekitar. Dilansir dari Kompas.com, Jeffrey mengatakan, sedangkan untuk tambang, bukaan lahan meningkat hanya 13% dalam 1 atau 2 tahun. Luas bukaan tambang pada 2013 sekitar 54.000 hektar. Mereka menyebutkan bahwa penyelesaian kondisi hutan di Kalimantan kini beralih menjadi perkebunan. Perluasan lahan yang dilakukan secara masif dan dilakukan secara terus-menerus, menurut Jeffrey, dapat memperparah bencana, terutama kondisi cuaca ekstrim. Kondisi banjir di Kalimantan Selatan menyebabkan 21 orang meninggal dunia dan 340.000 orang terdampak, di mana 63.000 diantaranya mengungsi, sedangkan infrastruktur yang terkena sebanyak 66.000 rumah terendam, 18.000 meter jalan terendam, dan 21 jembatan rusak. Dan selain faktor perluasan lahan diganti menjadi perkebunan, menurut analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, menunjukkan banjir di Kalimantan Selatan disebabkan tingginya curah hujan dan turunnya lahan hutan. Dari dua faktor tersebut, jika dilihat dari satelit penginderaan jauh resolusi menengah, di mana hasil pengamatannya masih bersifat estimasi dan belum verifikasi. Dalam waktu 10 tahun, tercatat perluasan area perkebunan yang cukup signifikan, sekitar 200.000 hektar. Dan bisa dikatakan, perluasan lahan menjadi perkebunanlah yang menjadi dampaknya banjir di Kalimantan Selatan. Pemerintah sendiri tak mengambil tindakan banyak tentang masukan yang diberikan, karena telah menyetujui pembukaan lahan dan membiarkan hutan dijadikan perkebunan. Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hutan dan Kehutanan membantah penyebab banjir di Kalimantan Selatan karena menyusutnya das Barito wilayah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa asal muasal banjir di Kalimantan Selatan karena terjadinya anomalisasi cuaca. Ia menerangkan lagi bahwa Kalimantan secara keseluruhan mempunyai das yang luas. Dan dari das Kalimantan, sekitar 94% dari total wilayah hulu das berada di kawasan hutan. Presiden Joko Widodo menyematkan langsung tentang banjir di Kalimantan Selatan dan menyatakan banjir di Kalimantan Selatan termasuk berskala besar dan belum terjadi di dalam 50 tahun terakhir. Jokowi juga mengatakan memang curah di hutan dan di wilayah tersebut sedang tinggi. Banjir di Kalimantan Selatan memang baru terjadi lagi, dikarenakan Kalimantan sendiri menjadi pulau yang sumber dayanya masih tergolong banyak. Hingga pada tanggal 21 Januari 2021, penanganan dampak banjir Kalimantan Selatan dan penyaluran bantuan kepada para pengungsi masih terus dilakukan. Agar tetap terjaga kondisi alam
patut adanya peraturan pembukaan lahan lagi untuk daerah Kalimantan Selatan. Kalaupun memang sedang membuka lahan, pastikan pemerintah sudah merencanakan yang lain dan berpikir kedua kalinya untuk memastikan Kalimantan Selatan bebas dari bencana banjir. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendoakan agar banjir di Kalimantan Selatan dapat dilakukan dengan tepat dan efektif, agar tidak ada lagi korban harta benda yang hilang. Tetap melakukan penggolongan dana dari pihak-pihak yang terpercaya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tak mengenakan hati, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi.